Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian Mukhtasar Kalam fi Nawaqidil Islam, pembahasan ringkas tentang 10 pembatal keislaman. Sebelum saya mulai, coba Bapak-bapak sekalian periksa bukunya. Bagian depannya, adakah yang di situ menggunakan yang ada nama saya? Depan, buka halaman cover, carikan ada ini saya. Kalau ada nama saya, maka saya minta tukar. Karena di situ sudah ada coretan-coretan. Ada? Saya mencari buku saya tidak ketemu soalnya. Atau dia sudah ada kertas-kertas kertas-kertas post-itnya untuk tempel-tempel. Enggak ada ya? Ya sudah. Saya cari-cari tidak ketemu soalnya. Baik. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas secara ringkas beberapa masalah. Pertama, kita sudah membahas makna pembatal keislaman dalam bahasa Arab. Apa itu? Apa bahasa Arabnya pembatal? Naqid. Apa kata jamaknya? Nawaqid. Sehingga pembatal keislaman itu disebut dengan apa? Nawaqidul Islam. Buka di halaman 10. Pada pertemuan yang lalu di halaman 10 kita sudah sebutkan bahwa orang itu boleh dikafirkan apabila dia melakukan kekafiran dan satu, dia berakal. Jadi kalau gila tidak bisa dikafirkan. Yang kedua, dia baligh. Berarti kalau anaknya masih bayi atau balita melakukan kekafiran, maka tidak boleh dikafirkan. Misalnya anak balita menginjak Al-Quran, ini tidak bisa dihukumi kafir. Yang ketiga, mengetahui, artinya tahu hukum. Karena bisa jadi ada orang itu jahil, dia tidak mengetahui hukum, misalnya bahwasanya menggunakan jimat itu merupakan kesyirikan, dia belum tahu. Nanti setelah dia diberitahu baru dia lepas, maka dia tidak bisa dihukumi kafir. Yang keempat, sadar. Berarti kalau dia hanya orang yang dipaksa, maka tidak boleh dikafirkan. Sebagaimana kisahnya sahabat siapa? Ammar bin Yasir. Ketika Ammar bin Yasir disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, disuruh untuk menghina Nabi Muhammad. Padahal menghina Nabi Muhammad itu kufur. Orang yang berani menghina Nabi Muhammad secara sengaja itu kafir. Tetapi Ammar bin Yasir terpaksa melakukannya dikarenakan dia dipaksa, diberikan timpaan siksaan, dan akan dikurangi siksanya apabila dia menghina Muhammad. Maka dia pun menghina Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan bila disiksa? Maka Ammar mengatakan, saya pun menghina engkau ya Rasulullah, tapi sebenarnya saya terpaksa. Rasulullah bertanya, bagaimana dengan hatimu? Ammar mengatakan, saya tetap berada dalam keimanan secara hati, cuma lisan saya terpaksa menghina engkau. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Nanti kalau mereka kembali, ulangi lagi. Kalau mereka datang kembali menyiksa engkau lagi, ulangi saja. Maksudnya hina saja saya, enggak masalah, dikarenakan ini keterpaksaan. Yang keempat, tidak mentakwil. Mentakwil maksudnya menafsirkan ayat ataupun hadis dengan tafsiran yang tidaklah sebenarnya, tapi dalam keadaan karena kurang ilmu, maka ini tidak bisa dikafirkan. Dan yang keenam, secara sengaja. Berarti kalau orang melakukan kekafiran tetapi tidak sengaja, maka dia tidak dikafirkan. Misalnya tidak sengaja menginjak Al-Quran. Nah, kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bahwasanya di halaman 12 orang-orang itu bisa murtad dengan beberapa hal. Murtad dengan kata-kata. Misalnya menghina Nabi, menghina Allah, menghina Al-Quran, ini murtad dengan kata-kata. Ada orang yang bisa murtad dengan keyakinan. Misalnya meyakini bahwasanya Allah itu bukan cuma Tuhan satu, masih ada dua lagi. Meyakini Al-Quran itu belum lengkap, ini adalah kekufuran. Bisa murtad bagi orang yang meyakini. Ada orang yang murtad dengan perbuatan,
misalnya menginjak Al-Quran atau menghinakan nama Allah. Kemudian murtad dengan keraguan, yaitu apabila dia bimbang terhadap kebenaran ajaran agama Islam. Itu pada yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang pertemuan yang kedua ini kita akan membahas beberapa hal yang lanjutannya, halaman 13 paling bawah. Silakan Mas Rafiq. Ini namanya Mas Rafiq. Perkenalkan, namanya Mas Rafiq. Manusia berkenaan dengan pembatal-pembatal Islam ada 3 golongan. Pertama, golongan yang berlebihan dalam mengkafirkan dan memvonis orang lain dengan kekafiran. Mereka mengkafirkan orang lain dengan tanpa pikir panjang. Pemahaman atau pengetahuan ini adalah dasar pemahaman Khawarij. Kedua, golongan Murji'ah yang berpendapat bahwa iman itu dengan hati, dan mereka tidak memasukkan iman ke dalam amal perbuatan. Menurut mereka, maksiat tidak membahayakan dengan adanya keimanan, dan ketaatan tidak bermanfaat dengan adanya kekafiran. Ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah pertengahan antara mazhab Khawarij dengan mazhab Murji'ah. Mereka menggabungkan nas-nas yang ada dan mengatakan kufur dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada 2 macam, yaitu kufur akbar atau besar dan kufur akbar artinya kecil. Syirik akbar dan syirik kecil adalah dosa-dosa bukan syirik pelakunya tidak dikafirkan di dunia, dan ia adalah masyiah, kehendak Allah Ta'ala di akhirat. Faidah-faidah Berkenaan dengan pembatal keislaman, maka ada 3 golongan. Golongan yang pertama disebut dengan golongan Khawarij. Apa itu golongan Khawarij? Yaitu golongan yang berlebihan dalam mengkafirkan dan memvonis orang lain. Golongan yang pertama adalah disebut dengan Khawarij, yaitu tipe orang yang berlebihan, mudah sekali dalam mengkafirkan orang. Ya. Kalau di orang-orang yang ada di zaman sekarang, kalau Khawarij zaman dahulu, Khawarij zaman dahulu pokoknya ketemu orang berdosa langsung kafir. Misal ngambil mangga orang, kafir. Berzina, kafir. Ya. Walaupun nanti dia sholat misalnya. Pernah berbohong 1 kali, kafir. Langsung vonis kafir total, selesai. Kalau zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, sepertinya yang seperti ini sudah mulai hilang. Kalau ada orang berbohong kemudian dianggap kafir. Kalau ada orang misalnya mencolong barangnya orang langsung dianggap kafir. Ini di zaman sekarang berkurang. Atau mungkin tidak ada. Mungkin. Tapi ada dalam bentuk yang lain. Bentuk yang lain adalah mengkafirkan setiap pemerintahan atau negeri atau masyarakat yang tidak berhukum dengan syariat Islam. Setiap pemerintahan, setiap masyarakat, setiap negara yang syariatnya atau undang-undangnya bukan undang-undang syariat Islam, berarti dia kafir. Sehingga kalau Indonesia ini ya udah jelas kafir. Pemerintahnya, presidennya menurut mereka kafir. Setiap yang ikut jadi PNS kafir. Setiap yang masuk dalam DPR, DPRD kafir. Semua dianggap kafir dikarenakan tidak berhukum dengan syariat Islam. Oleh karenanya nanti apa konsekuensinya? Mereka kalau sholat di masjid yang model begini mereka nggak mau. Di Balikpapan ini ada enggak? Ada. Ya. Salah satu ustadznya dulu. Sekarang katanya sudah enggak. Dulu biasa ngisi di Masjid Al-Ikhwan, Balikpapan Baru. Ya. Orang asli Samboja. Setahu saya orang Samboja. Tapi punya tempat di Wika. Kayaknya Pak Hendi mungkin pernah ketemu? Belum pernah. Ya. Dia ngisi kajian, setahu saya rumahnya di Wika.
Nanti kalau tidak salah setiap hari Sabtu atau Ahad siang mereka mengadakan pengajian di rumahnya di Wika. Keyakinan mereka tidak boleh sholat di masjid-masjid umum. Masjid-masjid kayak gini nggak boleh. Kenapa? Karena ini masyarakat yang tidak berhukum dengan syariat Islam. Kalau ditanya, terus apa maksudnya? Berarti ini yang pakai songkok yang ngaji, yang sholat di sini? Atau masyarakat yang tinggal misalnya di daerah Wika ada Masjid As-Salam di sana? Masjid Istiqomah? Itu antum bilang apa? Maka mereka mengatakannya, bukan Islam. Walaupun sholat, iya walaupun sholat. Kenapa demikian? Dikarenakan tidak berhukum dengan syariat Islam. Ya, saya pernah berdialog tidak dengan ustadznya tapi dengan pengikutnya. Karena kebetulan beberapa pengikutnya dulu murid saya. Ibu-ibu dari Muhammadiyah, ibu-ibu Aisyah. Tahun 2009, mulai dari 2008 sampai kira-kira 2010, 2 tahun saya dulu disuruh ngisi di pengajian Aisyah, ibu-ibu. Sudah belajar Al-Firqatun Najiyah, hampir tamat, tinggal 2 bab saja. Tamat seluruhnya. Yang tidak tamat 2 bab itu di Samboja. Tamat Al-Firqatun Najiyah. Tahun 2010 saya pamit, saya tidak mengajar lagi mulai tahun ini karena saya mau tinggal di Saudi, mau S2. Waktu itu 2011 saya pulang, dipanggil ngisi pengajian di Aisyah lagi. Waktu saya datang, kalau dulunya ramai, qadarullah hari itu tidak ramai. Maka saya pun bertanya, kenapa kok orangnya sedikit? Ustaz, banyak yang pindah ke kajian si fulan itu. Ustaz Anu. Siapa itu? Tidak tahu dulu. Biasanya dia ngisi di Al-Ikhwan. Saya tanya Ustaz Abdurrahman, baru diceritakan. Orang ini pemikiran Khawarij. Mengkafirkan setiap orang yang tidak masuk dalam kelompoknya. Dikarenakan kalau tidak masuk kelompoknya berarti dia masuk dalam kelompoknya Indonesia. Yaitu manusia-manusia yang tidak berhukum dengan syariat Islam. Seperti kita. Masyarakat biasa. Saya bertanya, mana ibu fulanah? Oh, sudah ikut sana. Ibu fulanah ikut sana. Ibu fulanah ikut sana. Qadarullah saya tidak ketemu. Kemudian saya baru ketemu tahun 2014 kemarin. Saya datangi, saya minta janjian diketemukan dengan beberapa ibu-ibu. Saya pun bertandang ke rumah salah satu ibu-ibu. Saya minta tempatnya dipisah. Saya di ruang tamu, ibu-ibu di ruang agak dalam. Kemudian kami pun berbincang, beberapa ibu-ibu. Saya tanya, betulkah ibu-ibu ikut pengajiannya Ustaz Fulan? Betul. Apa keyakinan ibu-ibu? Maksudnya gimana? Saya mau bertanya satu-satu. Keyakinan tentang ini bagaimana? Keyakinan tentang ini bagaimana? Tentang Indonesia, tentang pemerintahnya, tentang kami, tentang orang yang bukan pengajiannya ibu. Saya mau tanya. Nah, maka dia pun menjelaskan, ya begini dan begini dan begini. Saya tanya, berarti kafir? Ya, apalagi Ustaz? Coba saya mau dengar dengan jelas, kafir atau tidak? Diam. Saya mau bertanya cuma satu aja, kafir atau enggak? Supaya saya jelas, Bu. Iya, kafir. Nah, sudah, jelasin sudah. Nah, jelas bahwasanya mengkafirkan setiap yang bukan kelompok pengajian. Saya tahu itu dimulai dari seorang laki-laki datang ke Masjid An-Nasa'i, mengadukan istrinya yang kalau keluar rumah tidak izin, masuk gitu saja. Kalau diajak berhubungan tidak mau. Maka suaminya kapan-kapan marah kepada istrinya. Dia bertanya, sejak kamu ikut pengajian itu saya kayak bukan suami lagi. Dulu kita suka baca Al-Quran sama-sama. Sekarang kau mengatakan baca Quran gak ada gunanya kalau tidak berhukum dengan syariat Islam. Anak kita zaman dahulu kita didik sama-sama. Sekarang kamu sama anak saja gak peduli. Marah suaminya. Suaminya akhirnya bertanya, menurut kamu saya ini apa? Istrinya mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Loh, maksudmu aku ini apa? Katanya. Kafir maksudnya. Pokoknya kamu kalau belum ikut pengajianku, kita lakum dinukum waliyadin. Dengan suaminya begitu. Dia ngadu kepada saya tanya istrinya, bla bla bla. Ikut pengajian Pak Fulan? Iya, ya pantas. Di Indonesia ada yang model begitu. Balikpapan ini ada yang model begitu. Terus sebenarnya yang benar bagaimana? Yang benar adalah
Apabila kita tidak berhukum dengan syariat Islam, sudah saya jelaskan waktu pertemuan buku yang sebelum ini. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah. Setiap orang yang tidak berhukum dengan syariat Islam, maka dibagi menjadi 3 keadaan. 1, orang yang betul-betul tidak senang dengan syariat Islam dan membencinya. Walaupun dia menjalankannya, maka dia kafir. Misalnya ada orang benci sholat, paling tidak senang dengan yang namanya Islam pokoknya. Walaupun zahirnya Islam, maka dia kufur. Membenci Islam atau mengganti-ganti syariat Islam. Misalnya mengkritik poligami ini adalah ajaran Islam yang harus dihapuskan. Pembagian warisan laki-laki 2 kalinya anak dari 2 kalinya perempuan ini harus dihapuskan. Ini menunjukkan Allah itu tidak adil. Ada yang terbaru, namanya Ade Armando. Armando Arde kan siapa? Apa? Ade Armando. Hal bagusnya haji dan umroh itu dihapuskan saja karena itu pemborosan. Ini betul-betul bentuk membenci syariat Islam. Karena kalau dia tidak benci, dia tidak mungkin mengatakan demikian. Dari zaman dahulu, orang muslim dari zaman dahulu, Indonesia sekalipun, zaman dahulu ketika belum ditemukan pesawat, bagaimana caranya supaya orang bisa sampai di Mekah? Walaupun nanti kalau zaman sekarang kan orang banyak sebelum berangkat haji kan selamatan dulu. Biasanya ya campur-campur antara riya, woi mau pergi wajib woi. Atau ya pokoknya syukuran enggak, campur-campur antara itu. Zaman dahulu ya, orang-orang banyak yang melakukan selamatan sebelum pergi haji dikarenakan ini pergi ke sana, iya kalau balik gitu maksudnya. Kalau zaman sekarang kan orang naik pesawat 9 jam nyampe. Baliknya 9 jam nyampe. Kalau zaman dahulu waktu belum ada pesawat, orang mau ke sana itu setengah mati. Diketemukan kapal 3 bulan baru sampai. Pulangnya 3 bulan. Itu pun kalau kapalnya sampai. Ya. Dari zaman dahulu orang berlomba-lomba bagaimana caranya supaya bisa pergi haji atau umroh. Datang orang di zaman ini mengatakan haji dan umroh itu harusnya dihapuskan saja karena bentuk pemborosan. Ya, orang-orang yang seperti ini dia perlu diberikan peringatan, awas. Sembarang-sembarang seperti ini bisa membuat kamu murtad dari Islam. Nah, orang yang tidak berhukum dengan syariat Islam, nomor 1, ada yang memang langsung dikafirkan apabila secara global ya, apabila dia betul-betul tidak suka dengan syariat Islam. Ada orang yang tidaklah dikafirkan. Misalnya dia dikatakan fasik. Apabila dia tidak berhukum dengan syariat Islam dan bagi dia Islam maupun tidak Islam ya bagi dia sama saja. Adapun orang yang ketiga yaitu dikatakan zalim apabila sebenarnya ada keinginan untuk bersyariat Islam tapi tidak mampu. Seperti kita ini. Kita ini tipe rakyat, bukan pemerintah. Kita tidak berhukum dengan syariat Islam bukan karena kita tidak mau, tapi murni karena tidak bisa. Ya, karena kita bukan yang pemerintah, kita rakyatnya saja. Sehingga kita pun menjalankan syariat Islam sebatas kemampuan. Kita sholat, yang perempuan berjilbab, berpuasa Ramadan, pergi ke masjid bagi laki-laki. Ini semua bentuk menjalankan syariat Islam sebatas kemampuan. Maka kita tidaklah dianggap kafir. Oleh karenanya pemahaman mereka itu salah. Tidak boleh mengkafirkan kaum muslimin secara sembarang. Yang kedua, ada orang yang justru kebalikannya dari Khawarij. Kalau Khawarij semua yang melakukan dosa besar maka dia kafir. Adapun orang yang kedua yaitu Murji'ah. Ini kebalikannya. Melakukan kekafiran sekalipun dalam bentuk amal perbuatan tidak dihukumi kafir. Padahal saya bertanya Bapak-bapak, kalau ada orang sengaja menginjak Al-Quran, kafir atau tidak? Kafir. Ya. Ada orang sadar, berakal, dalam keadaan sudah baligh, tidak dalam keadaan paksaan, sengaja menginjak Al-Quran, kafir atau tidak? Kafir. Kalau bagi Murji'ah enggak kafir. Yang penting imannya ada. Murji'ah kebalikannya lagi. Kalau yang Khawarij ekstrim kanan, ini ekstrim kiri. Khawarij dikit-dikit kafir. Kalau yang ini melakukan kekafiran pun enggak masuk kafir. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu orang Islam yang pemahamannya adalah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka berada di tengah-tengah. Yaitu
Apabila mereka melakukan kekafiran, seperti contohnya tadi menginjak Al-Quran, maka dia dianggap kafir. Adapun dosa-dosa besar ataupun dosa kecil, maka tidak dihukumi kafir. Maka kalau ada orang berbohong 1 kali, berbohong 2 kali, 3 kali, 4 kali, dia tidak dihukumi kafir, tetapi dia dianggap muslim yang melakukan dosa. Kalau ada satu orang laki-laki hari-hari sholat, suatu ketika berzina dengan temannya misalnya, teman kantor. Kalau bagi orang Khawarij, kafir. Tapi bagi orang Ahlussunnah wal Jamaah, dia adalah muslim, tapi dia melakukan dosa besar dan wajib bertaubat. Kalau ada orang mencuri, bagi Khawarij langsung kafir. Adapun bagi orang muslim, bagi orang Ahlussunnah wal Jamaah, Islam, maka mereka adalah tetap muslim, hanya saja berdosa. Kalau ada orang misalnya memarahi mamanya, bilang, "Mama ini saya tampar nanti." Misalnya dia bilang gitu sama mamanya. Pertanyaan, ini dosa bukan? Dosa. Bagi orang Khawarij tidak cuma dosa, kafir langsung. Tapi bagi orang Ahlussunnah wal Jamaah, bagi orang Islam, maka yang seperti ini, kamu muslim, tapi kamu melakukan dosa besar. Wajib bagi kamu untuk minta maaf sama mamamu, dan wajib bagi kamu untuk bertobat dari yang itu. Ya. Nah, sehingga orang Ahlussunnah wal Jamaah atau Islam itu sendiri yang sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat terdahulu, maka kalau ada orang melakukan kekafiran, dia dikafirkan. Adapun melakukan dosa, maka dia adalah orang yang muslim, tapi wajib baginya untuk bertobat dari dosa itu. Ya. Terus bagaimana kalau dia meninggal dalam keadaan melakukan perbuatan dosa? Bagi orang Khawarij masuk neraka selama-lamanya, udah selesai. Tapi bagi orang Ahlussunnah wal Jamaah atau bagi orang Islam yang mengikuti sunnah, maka bagi mereka adalah mereka sesuai dengan masyiah Allah, kehendak Allah. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah apabila Allah mau, maka Allah azab dikarenakan dosanya, dan apabila Allah mau, maka Allah ampuni dosanya itu, dikembalikan kepada kehendak Allah. Saya kasih contoh yang lain. Suatu ketika saya menghadiri suatu pengajian. Karena saya pengurus pengajian, kemudian di antara pengurus ada yang mengundang ustadz lain yang saya tahu dari kalangan yang bukan sunnah, yang pemahamannya bukan pemahaman sunnah, ngisi pengajian di PTR. Ngisi pengajian terus berlangsung sampai dengan tanya jawab. Saya ikuti. Kemudian ada bapak-bapak pas sebelah saya bertanya, "Ustadz, saya mau tanya. Tadi kan Ustadz bilang orang yang tidak berhukum dengan syariat Islam itu kafir ya?" "Iya, kafir." "Nah, saya mau tanya Ustadz, istri saya sama anak saya yang perempuan yang gede-gede itu, mereka itu belum pakai jilbab Ustadz. Saya sudah suruh tapi mereka tidak mau. Nah, saya bagaimana Ustadz?" Kemudian Ustadznya menjawab, "Bapak kafir berarti." Bapak kafir berarti. Saya sudah mulai tegang rasanya, pengen jengkel gitu. Ya. Bapak kafir berarti. Karena berarti bapak dengan keluarga tidak berhukum dengan syariat Islam. Sementara Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan syariat Allah, maka dia kafir. Ya, tidak memakai jilbab itu tidak berhukum dengan syariat Allah. Berarti kafir, Pak. Sudah saya lihat dia sudah berhenti menjawab, maka saya pun angkat tangan. "Maaf Ustaz. Ustaz tadi mengatakan setiap orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah maka dia kafir." Itu ada dalam Al-Quran, betul, dalam surat Al-Maidah 44. Tapi kan ada ayat 45 dan ada yang 47. Kenapa Ustaz tidak sebutkan? Maksudnya bagaimana? Kan di dalam ayat 44 faulaikumul kafirun. Di 45-nya faulaikumul zalimun. Dalam ayat 47-nya faulaikumul fasikun. 3 ayat disebutkan dengan pendahuluan yang sama, ujungnya beda. Tidak mungkin tidak, pasti ada maksudnya. Sekarang bapaknya tadi mengatakan, "Saya sudah suruh, tapi anak dan istri saya tidak mau." Masa Ustaz bilang ini kafir? Oh, dia yang bilang saya sudah suruh. Berarti kan dia mau. Dia sendiri tidak boleh dikafirkan, oh dia suruh istrinya kok. Apalagi masalah syariat jilbab, ini kalau tidak dijalankan tidaklah dihukumi kafir, tetapi orang itu berdosa besar. Kalau ada perempuan sudah baligh,
tidak mau menggunakan jilbab, maka dia berdosa besar dikarenakan membuka aurat, tapi tidaklah dihukumi kafir. Kita belum pernah sekalipun mendengar dari kalangan para ulama Ahlussunnah yang mengatakan perempuan tidak berhubung dengan syariat Islam berarti dia kafir. Belum pernah ada satu orang pun yang mengatakan demikian. Baru Anda ini. Terus dia jawab ngelantur, ya kalau saya kan pokoknya saya itu kan kayak Umar bin Khattab, tegas betul, tapi kalau salah ngawur. Kesimpulan, bapak-bapak perhatikan, kalau orang Khawarij dosa besar saja masuk dalam kafir. Kalau orang Murji'ah kafir saja tetap dianggapnya Islam. Maka sunnah berada di tengah. Melakukan kekafiran maka dia kafir. Melakukan dosa besar maka dia wajib bertaubat. Adapun soal azab dan siksaan maka ini kembali kepada kehendak Allah. Apabila Allah mau maka Allah ampuni, kalau Allah tidak mau maka Allah azab. Demikian. Adapun yang mana yang kafir, mana yang dosa, kita perlu belajar. Mana kafir, mana dosa, maka kita perlu belajar untuk bisa membedakannya. Saya tanya, Bapak-bapak, menginjak Al-Quran kafir atau dosa? Itu yang udah belajar ngaji aja, lama aja sudah mesti salah. Menginjak Al-Quran, dia sudah mengumpulkan syarat-syarat yang 5 tadi atau 6, selesai sudah. Menginjak Al-Quran, langsung ini merupakan bentuk kekafiran atau cuma sekadar dosa? Kafir. Berbohong, kafir atau dosa? Dosa. Berzina, kafir atau dosa? Dosa. Mencuri, zina atau kafir atau dosa? Dosa. Menghina Al-Quran, kafir atau dosa? Membakar Al-Quran, kafir atau dosa? Tergantung. Membakar Al-Quran, kalau menyengajanya untuk menghinakan, maka ini kekafiran. Membakar Al-Quran dalam rangka untuk menghinakan, maka di kafir. Tapi membakar Al-Quran dikarenakan dalam rangka untuk memuliakan. Loh, kok ada orang membakar Al-Quran untuk memuliakan? Misal, antum ketemu robekan Al-Quran tengah jalan. Ada satu robek begini, ini isinya Al-Quran. Ketemu di tengah jalan. Kalau dibiarkan, takutnya justru dihinakan orang, diinjak. Terlempar ke dalam paret. Ini bisa dihinakan. Kalau dikoyak, dikacak kata orang, dimasukkan dalam tempat sampah, dikumpulkan bersama sampah, ini bentuk penghinaan. Jadi bagaimana cara menyelamatkan potongan Al-Quran ini supaya dia tidak dihinakan? Dibakar. Kok bisa dibakar itu memuliakan? Karena ini dilakukan oleh para sahabat zaman dahulu. Ketika para sahabat zaman dahulu sudah berkumpul dan terkumpul Al-Quran jadi satu bendel, satu mushaf, ini adalah Al-Quran, maka semua tulisan-tulisan Al-Quran di pelepah kurma, di kulit, di kertas-kertas atau yang semacamnya, maka itu semua dikumpulkan lalu dibakar. Supaya apa? Supaya tidak lagi mencampuri Al-Quran yang sudah terkumpul. Ini adalah dalil bahwasanya Al-Quran ketika dia butuh untuk dibakar dalam rangka memuliakan maka boleh. Semisal kita dapati satu lembar potongan Al-Quran yang dia terhinakan, terlempar di jalan atau masuk di bak sampah, diambil, dipungut, kemudian dibakar. Jangan dilipat-lipat, kemudian dimasukin dompet, jadikan jimat. Ini malah syirik nanti. Lanjut. Faedah penting. Pertama, barang siapa beribadah kepada Allah Ta'ala hanya takut semata, maka ia adalah Khariji, penganut Khawarij. Barang siapa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan harapan semata, maka ia adalah Murji, penganut Murji'ah. Barang siapa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cinta semata, maka ia adalah Sufi. Barang siapa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan takut, harap dan cinta, maka ia adalah muwahhid sunni, orang yang bertauhid, pengikut ahli sunnah wal jamaah.
inti dari faedah pertama ini adalah bahwa kita orang Islam manakala beribadah harus mengumpulkan 3 hal di dalam diri. Waktu sholat, waktu puasa Ramadan, waktu bersedekah, waktu bayar zakat, waktu pergi haji, pergi umrah, harus ada 3 hal di dalam diri. 1, berharap. Apa yang diharap? Pahala, surga. Ya Allah, saya melakukan ini dikarenakan saya berharap Engkau memberikan saya pahala, dan dengan pahala itu saya bisa masuk surga. Yang kedua adalah khauf atau rasa takut, yaitu ya Allah, kalau saya yakin kalau saya tidak sholat maka Engkau akan mengazab saya. Yang ketiga adalah cinta, mahabbah, bahwasanya saya melakukan ini dikarenakan bentuk cinta kepada Engkau dan mengharapkan Engkau mencintai saya. Saya tidak ingin panjang-panjang dalam masalah ini, dan intinya adalah bahwasanya ibadah itu memiliki 3 unsur dalam diri, dalam hati. Dia harus dikerjakan dengan rasa harap, yaitu berharap supaya Allah memberikan pahala. Dia harus dikerjakan dengan bentuk rasa takut, dikarenakan orang yang meninggalkan ibadah, khususnya ibadah yang wajib, maka dia mendapatkan azab. Yang ketiga adalah dia harus beribadah dengan rasa cinta, dikarenakan dengan rasa cinta membuat dia semangat, dengan mengharapkan cintanya Allah, tidak hanya dengan cinta dia kepada Allah, tapi Allah juga mencintai dia. 2. Kedua, tidak ada perbedaan antara pembatal-pembatal Islam dan pembatal-pembatal iman. Tapi ada kalanya seseorang itu muslim dengan lisannya saja, sedangkan batinnya ada kekafiran, dan inilah munafik. Pembatal keislaman itulah pembatal iman. Pembatal iman itu juga pembatal Islam. Dan ada kalanya orang itu cuma sekedar lisannya saja yang muslim, tapi batinnya kufur. Sebagaimana orang-orang munafik di zaman Nabi. Orang munafik di zaman Nabi, orang-orang sholat, mereka ikut sholat. Para sahabat pergi jihad, mereka ikut jihad. Tetapi soal hati, maka hati mereka adalah hati yang membenci Islam itu sendiri. Nah, sebagaimana orang-orang munafik di zaman ini, dari kalangan orang-orang jil, mereka menamakan diri mereka jaringan Islam liberal, tapi karena sudah tidak laku, maka mereka pun ganti dengan nama Islam Nusantara. Karena sudah tidak laku kata jil, semakin jelek saja nama itu, maka mereka pun mengubahnya menjadi Islam Nusantara. Tapi aslinya ini adalah bentuk-bentuk tidak ingin dengan Islam itu sendiri. Karena mereka merasa Islam itu berat. Islam ini kalau dijalankan dengan Islam yang sesungguhnya, bagi mereka berat. Maka digantilah dengan nama-nama yang lain, misalnya Islam Nusantara. Islam yang tidak perlu melakukan sunnah ini, Islam yang tidak perlu melakukan sunnah ini, dan seterusnya. Nah. Ketiga, kejahilan itu berbeda-beda. Jika seorang yang jahil itu tidak mungkin belajar, maka ia diberikan keringanan hingga mendapati orang yang mengajarkan kepadanya. Misalnya, orang yang tinggal di negeri-negeri yang terputus dari negeri-negeri kaum muslimin, dan di dalamnya hanya ada orang-orang kafir, maka ia diberi uzur karena kejahilannya. Adapun orang yang tinggal di tengah kaum muslimin, di tengah dan di negeri kaum muslimin, mendengar Al-Quran, mendengar hadis, dan mendengar perkataan para ulama, maka orang ini tidak diberi uzur dengan kejahilannya. Ya. Mas Rafiq dan kawan-kawan perlu belajar baca ya. Kalau koma, maka intonasinya intonasi koma, jangan intonasi titik. Ya. Mendengar hadis, kan? Mendengar hadis, mendengar Al-Quran, mendengar perkataan ulama, maka itu kan intonasi. Nah, besok-besok kan gantian nih, Mas Rafiq minggu ini. Besok misalnya Mas Jenal, besok misalnya yang lain. Maka perhatikan intonasi. Kalau koma, maka bentuk Kalau titik, Itu caranya. Nah, pada faedah yang ketiga ini, orang itu kejahilannya beda-beda. Saya tanya, Hidayat, 6 kali 6 kurang 6 berapa?
Hah? 6 kurang 6 kali 6. 6 kurang 6 kali 6. 6 katanya. Antum yang bilang 6, antum bilang 0, bilang 6. Ini menunjukkan kejahilannya beda-beda. Nah, saya tidak bilang antum jahil ya. Maksudnya tingkat pengetahuan itu berbeda-beda. Antum basicnya apa? Basicnya apa? Ini pekerjaannya apa? Driver. Saya tanya. Persneling itu apa? Ya. Dayat. Giginya mobil ada berapa? Enggak tahu. Beliau kalau ditanya tadi 6 kali 6 kurang 6 langsung tahu 30. Yang di sini ditanya 6 kurang 6 kali 6 berapa? 6. Salah dia. Sekarang itu karena dia tahu pada satu masalah, tapi tidak diketahui oleh yang lain. Sekarang saya tanya masalah yang lain dan dua-duanya saya tanya, apa itu persneling? Dia bilang gigi. Yang ini saya tanya, berapa giginya mobil? Enggak tahu. Ini menunjukkan tingkat level orang itu dalam pendidikan, dalam pengetahuan pasti beda-beda. Bisa jadi ada sesuatu yang saya tahu dan antum tidak tahu. Bisa jadi ada yang antum tahu, saya tidak tahu. Ya. Kalau antum tanya saya soal mesin, 0. Nggak ngerti kalau soal mesin. Tapi kalau soal dalil, saya bisa tahu. Dan kita bisa jadi sebaliknya. Ya. Oleh karenanya tingkat orang itu jahil bisa beda-beda, tergantung tingkat belajarnya. Nah, ada orang yang bisa dikafirkan, ada orang yang tidak bisa dikafirkan dikarenakan faktor kejahilan. Siapakah orang yang tidak bisa dikafirkan karena faktor kejahilan? Orang yang tidak bisa dikafirkan dikarenakan kejahilan adalah orang-orang yang memang jauh dari agama, jauh dari ilmu maksudnya. Di sini dikasih contoh. Misal, ada orang tinggal di negeri yang memang tidak ada orang muslimnya, adanya cuma kafir toh. Ya. Ada di sekitar Sulawesi Selatan, daerah-daerah Toraja ke sana. Itu nanti ada kampung-kampung yang mayoritas Kristen, paling yang Islam cuma 1-2 orang. Di sana nggak ada ustaz. Ustaznya banyaknya di Balikpapan, di Jakarta, kota-kota yang memang banyak muslimnya. Tapi yang pergi ke sana nggak ada. Nah, mereka masih melakukan, misalnya sholat 5 waktu masih salah-salah. Melakukan ngitung zakat masih salah-salah. Sholat Jumat kadang-kadang. Ya. Kemudian kekafiran mereka lakukan, misalnya pakai jilbab. Dikarenakan tidak tahu. Bukan sengaja, tapi dikarenakan memang ilmu yang belum sampai. Nah, orang yang seperti ini mereka diberikan uzur, yaitu ya tidak dikafirkan sampai nanti mereka dapat guru. Setelah mereka hijrah ke tempat yang lain atau ada guru yang masuk, datang ustadz kemudian diajari satu persatu sebatas pengetahuannya, maka sudah tidak dianggap lagi mereka uzur dalam jahil. Sedikit-sedikit. Ada orang yang tidak ada alasan. Kalau kamu melakukan kekafiran, berarti kamu kafir secara global. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang dekat dengan Islam. Misalnya, di sini dikatakan, dia tinggalnya di tengah-tengah kaum muslimin. Kaum muslimin banyak. Pengajian hari-hari, orang mendengar Al-Quran, orang mendengar hadis, orang mendengar adanya ustadz, mendengar adanya ulama yang bisa ngajarin. Tapi merekanya yang tidak mau belajar. Merekanya sendiri yang memang menjauh dari ilmu. Sehingga manakala mereka melakukan kekafiran, maka mereka bisa dikatakan kafir. Misal tinggalnya di Balikpapan, pengajian di mana-mana, dalam satu malam ini saja pengajian berapa banyak. Terus menginjak Al-Quran, maka kita katakan tidak ada uzur bagi Anda. Anu kok, ya, saya kan nggak tahu. Kenapa kok bisa nggak tahu? Kamu yang nggak belajar kan? Berbeda kalau ini tinggalnya di pedalaman. Misalnya kita pergi ke pedalaman, ketemunya orang-orang yang laki-laki dan perempuannya cuma pakai rumput-rumputan di badannya. Ya. Cuma pakai rumput-rumputan dikelilingin, tidak pakai BH, ya, nggak pakai jilbab, nggak pernah sholat. Ditanya dengan bahasanya mereka, ya, mungkin ada penerjemahnya. Tahu Allah? Apa itu Allah? Muhammad tahu? Apa itu Muhammad? Ya udah, Islam pernah dengar? Apa itu? Nggak tahu semua. Semuanya nggak tahu. Maka manakala mereka menginjak Al-Quran misalnya,
Atau ya tidak suka kemudian apa ini benda ini direbutnya, apa ini dilemparnya, dalam keadaan dia tidak tahu apa itu Islam, tidak tahu apa itu Allah, apa itu Muhammad, maka orang yang seperti ini diberikan uzur dalam kejahilan. Nanti untuk soal azab, maka orang-orang yang tinggal di daerah pedalaman yang tidak dengar sama sekali apa itu Allah, Islam, Muhammad, maka mereka nanti di akhirat akan diberikan ujian. Ujiannya adalah cukup memilih satu dari dua, air atau api. Barang siapa mengambil api, maka dia masuk surga malah. Barang siapa mengambil air, maka justru masuk neraka. Nah, begitu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama tentang ujian yang diberikan kepada orang-orang yang masuk dalam kalangan orang ahlul fatrah. Itu orang-orang yang betul-betul tidak tahu tentang masalah Islam. Misalnya ketika Nabi Isa sudah wafat, Nabi Muhammad belum lahir. Ini ada rentang waktu yang sangat jauh, di mana orang-orang yang ada di rentang waktu itu mereka tidak tahu apa itu Kristen, tidak tahu apa itu Islam, tidak tahu apa itu Allah. Nah, keempat, kufur itu lebih umum daripada syirik karena orang kafir ada kalanya mengingkari adanya Rabb. Adapun orang musyrik maka ia beriman kepada Rabb, tapi ia menyekutukan selainnya dengannya. Jadi antara kufur dan syirik pada keumuman dan kekhususan, jadi setiap musyrik adalah kafir dan tidak semua kafir adalah musyrik. Ini perlu diketahui. Setiap yang namanya syirik, maka dia kekufuran. Tapi tidak semua yang kekufuran pasti syirik. Semua orang musyrik pasti kafir, tapi tidak semua orang kafir dia musyrik. Contoh, saya tanya, orang Hindu Tuhannya siapa? Ya pasti bukan Allah kan? Berarti dia menyekutukan Allah kan? Nah, berarti mereka musyrik atau tidak? Musyrik. Ya, kafir atau tidak? Pasti kafir, karena setiap musyrik pasti kafir. Sekarang, orang Islam Tuhannya berapa? Satu. Apa itu? Allah. Ada orang yang dia bilang Tuhan saya Allah. Dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak menyembah yang selain Allah. Apakah dia musyrik? Dia menyembah hanya Allah. Dia musyrik bukan? Bukan. Tapi suatu ketika dia menendang Al-Quran secara sengaja, dia kafir atau tidak? Kafir. Ya, makanya setiap musyrik pasti kafir. Tapi ada kalanya orang itu kafir dalam keadaan dia tidak sedang syirik. Ya. Musyrik itu apa? Menyekutukan Allah. Setiap orang menyekutukan Allah, menyembah yang selain Allah, maka dia musyrik dan itu pasti kafir. Tapi ada kalanya orang itu menyembah hanya Allah, tapi dia melakukan perbuatan yang membuat dia kafir. Misalnya menentang Al-Quran, mengincingi Al-Quran, ya, menghina Allah, menghina Nabi dan lain sebagainya. Nah. Kelima, paksaan itu berbeda-beda keadaannya. Tapi paksaan yang menyebabkan kufur ialah paksaan yang tidak mungkin lagi bisa terbebas darinya, dengan syarat hatinya tetap tentram dan keimanan. Ya. Tadi masalah jahil, sekarang kemudian masalah kesyirikan dan kekafiran. Ada masalah yang berikutnya, itu masalah paksaan. Ada orang mengatakan, saya terpaksa kok. Kenapa kamu tendang Al-Quran? Saya terpaksa. Nah, dalam masalah paksaan juga berbeda-beda. Ada paksaan yang betul-betul jadi uzur, dan ada paksaan yang sebenarnya bukanlah terpaksa. Misal, saya kasih contoh. Misalnya ya, antum jalan naik motor atau naik mobil, sampai di lampu merah berhenti, pas depannya motor itu ada perempuan pakai celana pendek, kelihatan pahanya, cuma pakai BH misalnya, kan gini kan ya pakai BH pokoknya. Nah, depan antum, terus antum, teman antum di belakang antum gonceng bilang, matanya itu jangan gitu,
Kan ngeliatin, antum ngeliatin misalnya, ngeliatin, ada yang gini, suruh gini Rik. Terus antum bilang, terpaksa kok. Dia kan yang di depan. Coba ya dia yang di belakang, kita gak terpaksa. Pertanyaan saya, betulkah ini terpaksa? Enggak. Kenapa enggak? Masih bisa dihindari, kan masih bisa ke sini, masih bisa ke sana, atau nyelip sedikit supaya bisa di depannya. Berarti kan enggak terpaksa sebenarnya. Ya. Saya contohnya yang lain. PNS atau polisi ini. Polisi. Nanti ada hari-hari tertentu antum disuruh senam. Iya enggak? Yang bukan polisi enggak usah jawab. Suruh senam enggak? Iya. Pertanyaan saya, instruktur senam itu perempuan apa laki-laki? Perempuan. Ya kan? Nah, antum disuruh ikut senam. Enggak mungkin antum bikin gerakan sendiri. Enggak mungkin dia 1, 2, antum bikin sendiri 1, 2. Enggak mungkin kan? Pasti kan disuruh ngeliatin si instruktur. Dia sudah dibayar 300.000, suruh menginstruksikan bagaimana caranya senam. Ya kan? Nah, terus antum bikin gerakan sendiri enggak enak. Ya. Antum bilang, terpaksa saya. Ikutlah depannya liatin itu perempuan. Pertanyaan saya, itu terpaksa atau enggak terpaksa sebenarnya? Enggak, itu enggak terpaksa. Bagaimana contohnya? Ya antum bagian belakang kah, bagian pojok belakang. Tapi kalau saya enggak mau, kalau saya 5 tahun PNS saya enggak mau ikut senam. Saya enggak mau ikut senam. Karena apa? Karena enggak akan ada peraturan di pemerintahan tidak ikut senam Jumat dipecat. Itu enggak ada. Peraturan itu enggak ada. Jadi kalau soal senam saya enggak ada toleransi, saya enggak mau. Gitu. Ya. Karena bisa dihindari. Ini anggap ya. Anggapnya antum terpaksa, walaupun sebenarnya enggak bagi saya. Antum terpaksa ikut senam, di absen, takut, antum bagian belakang, pojok belakang, terus antum enggak ikuti, enggak lihat si perempuannya itu instruktur, antum bikin gerakan sendiri aja. Kira-kira ada yang protes enggak? Enggak ada. Berarti itu enggak terpaksa sebenarnya. Kalau terpaksa yang betul-betul terpaksa itu, misalnya kepala ditodong ini, senam. Kalau enggak, tembak. Terpaksa ngeliatin. Ini beda lagi. Di dalam penjara, kelaparan, tidak ada makanan kecuali ada daging anjing. Kalau tidak makan, mati. Kalau makan haram. Baru antum terpaksa. Ya Allah, ini terpaksa. Daripada saya mati, saya tidak bisa sholat, dosa masih banyak. Saya makan aja sudah ini, terpaksa. Terpaksa, ini baru terpaksa. Tidak bisa dihindari lagi. Antum mau makan apa? Masa mau makan jari sendiri? Masa mau makan besi kan tidak mungkin. Masa mau ngais-ngais debu di ini baru dijilatin? Nah, ini baru terpaksa. Misalnya masuk penjara. Satu sel dengan perempuan. Disuruh berzina sama sipir nih. Pistol udah gini. Berzina. Saya pengen lihat. Atau tembak dua-duanya. Antum ini terpaksa enggak? Terpaksa. Antum pilih yang mana? Wah, ngawur. Kata Syekh Utsaimin, jangan pilih zinanya, pilih tembaknya. Kenapa? Bisa jadi antum terpaksa waktu pertamanya. Setelah itu waktu ditinggal antum lagi. Besok-besoknya jadi anak. Lebih berabe lagi urusannya. Maka kata Syekh Utsaimin, kalau urusannya zina atau tembak, pilih tembak, pilih mati. Kenapa? Pasti mati kan? Tidak sekarang, tidak besok, pasti mati kok. Ya. Jangan takut soal mati. Masalahnya kalau zinanya ini, memang pertamanya, memang pertamanya itu terpaksa, tapi setelah itu suka juga. Nah, terpaksa yang memang diberi uzur adalah yang asli terpaksa. Tidak yang cuma pura-pura terpaksa. Azan dulu, coba azan dulu. Mana muadzin? Antum kok nggak ingatkan toh? Ingatkan aja harusnya, Ustaz Afwan. Apakah kalau memvonis ini bid'ah? Apakah itu sama dengan memvonis kafir? Jawabannya tidak. Kafir, bid'ah belum tentu kafir. Ya.
dia bisa jadi masuk dosa besar dan dia bisa masuk kafir. Kapan? Ada yang namanya bid'ah yang sifatnya mukaffirah dan ada yang ghairu mukaffir. Ini perlu antum belajar lebih lanjut tentang masalah bid'ah. Bid'ah, buku khusus tentang bid'ah banyak. Ini perlu belajar dulu sebelum mudah-mudahan untuk vonis. Bid'ah ada yang sifatnya mukaffirah dan ada yang tidak mukaffirah. Contoh bid'ah mukaffirah adalah bid'ahnya orang-orang Syiah, bahwasanya Al-Qur'an belum lengkap. Ini adalah bid'ah yang tidak ada dalam Islam dan baru diadakan oleh orang Syiah. Dan ini adalah bid'ah yang mengkafirkan. Memasukkan orang di dalam kubur, kemudian sholat menghadap ke arah kubur itu. Memasukkan kuburan di dalam masjid dan sholat senantiasa meminta kepada yang dikubur. Ini bid'ah. Bahkan dia mengkafirkan orang yang minta-minta di kuburan. Tapi ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Misalnya bid'ah maulid Nabi, bid'ah tahlilan. Ini adalah bid'ah yang tidak mengkafirkan seseorang yang melakukannya. Nah, jadi perlu dibedakan. Sebatas pertanyaannya, apakah memvonis bid'ah sama dengan memvonis kafir? Jawabannya tidak. Setiap bid'ah yang mukaffirah maka dia kafir. Tapi bid'ah juga ada yang ghair mukaffirah yang dia tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti bid'ah melakukan peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj dan semacam ini bid'ah. Tidak ada di dalam Islam, tidak ada sama sekali perbuatan Nabi dan para sahabat. Tapi melakukannya apakah kekafiran? Jawabannya tidak. Dia bukan kekafiran. Orang di pedalaman tidak tahu ilmu. Terus kalau dia tidak tahu berarti dia tidak berdosa. Ya, betul. Terus mengapa kalau nanti di akhirat malah dikasih pilihan air atau api? Untuk menentukan. Kalau tidak dikasih pilihan, dia tidak tahu. Masa kadang-kadang masuk neraka, kadang-kadang masuk surga? Kadang-kadang masuk surga, kadang-kadang main ke neraka. Tidak demikian. Dikarenakan sudah jelas, setiap orang pilihannya. Kalau nggak masuk neraka, surga. Nanti semua penduduk surga sudah masuk, seluruh penduduk neraka sudah masuk. Kemudian kematian didatangkan dalam bentuk kambing, kemudian disembelih hingga tidak ada lagi kematian. Begitu caranya. Memang itu akhir. Nah, orang yang tidak mengenal ilmu sama sekali, seperti orang pedalaman yang tidak tahu apa itu Allah, siapa itu Muhammad, tidak tahu apa itu Islam, maka harus diberi pilihan supaya dia jelas apakah dia masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga. Bagaimana cara masukannya? Diberi pilihan air atau api. Kalau dia pilih air, justru dia masuk dalam surga. Bila dia justru masuk dalam neraka. Kalau dia memilih untuk mengambil api, maka dia masuk dalam surga. Tidak, dia itu waktu di dunia. Tapi untuk hari akhirat, untuk akhirat pilihannya cuma dua itu saja, tanpa harus tahu ilmunya. Dan kita cukup beriman karena Nabi yang bilang, selesai sudah. Tidak perlu kita bilang. Tapi kan. Apalagi untuk mengetahui tapikan-tapikannya, sekalipun ada jawaban, sebenarnya tidak penting buat kita di sini. Karena kita bukan orang pedalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.